Halo kawan-kawan, di video kali ini kita akan mengunjungi Museum Sultan Mahmud Badarudin II atau SMP 2. Ini terletak di kawasan wisata Benteng Kota Besar atau BKB Kota Palembang, Sumatera Selatan. Bangunan ini merupakan arsitektur dari kolonial Belanda dan dibangun pada tahun 1823, selesai pada tahun 1825 kawan-kawan. Bangunan ini mempunyai panjang sekitar 32 meter, mempunyai lebar 22 meter dan tingginya 17 meter kawan-kawan. Itu saksikan terus video ini dari awal sampai akhir. Kita akan melihat apa saja peninggalan sejarah yang ada di museum ini kawan-kawan. Itu terus memakai masker dan ikutin terus ya dari awal sampai akhir. Yuk. Ini apa nih Pak? Peta Ini peta Indonesia, Ah. Kalimantan masuk semua itu kan. Nah, Jadi yang ini yang jadi yang cerita itu. Jadi Sriwijaya ini ada dua periode zaman. Hindu di bawah abad ke-6, Buddha dari abad ke-7 sampai abad ke-12. Keberadaannya di Palembang dikuatkan oleh salah satu prasasti, yaitu prasasti Kedungan Bukit. Inilah Kedungan Bukit. oh ini Pak ya. Prasasti ini ditemukan dekat sungai Kedungan Bukit, akhirnya namanya langsung Prasasti Kedungan Bukit. Arah Tangga Buntung nih. Baru tangga buntung Pak. Ya. Nah, kemudian Sriwijaya ada dua periode zaman. Hindu di bawah abad ke-6, Buddha dari abad ke-7 sampai abad ke-12. Keberadaannya di Palembang dikuatkan oleh prasasti ini ya. Wih, Ya, prasasti ini Pak. ya prasasti ini. Dan dia membuat wanua atau kota, tapi belum sempurna sekarang kotanya kan. Iya. Maklum mungkin dari rakit-rakit dan sebagainya. Pak, maaf Pak, kalau untuk yang prasasti asli itu di mana disimpan? Apa ini yang asli ya Pak? Ini duplikat. Oh, duplikat yang aslinya di sini. Aslinya di Museum Nasional di Gedung Gajah Oh, di gedung aja Pak. di Jakarta. Jakarta. Ya. Tapi hampir sama dengan keadaannya. Iya, duplikatnya Pak. Nah, yang ini pun duplikat semua yang ditemukan Belanda yang menemukan Oh, semua dibawa ke Jakarta. ini apa nih Pak? Ini prasasti Telaga Batu. Oh, Telaga Batu. Tadi Kedungan Bukit, ini Telaga Batu. Telaga Batu ini digunakan kalau misalnya Raja Sriwijaya mengangkat seorang panglima, ya, maka pendeta Hindu acaranya dipimpin oleh pendeta Hindu menyiramkan air kepada 7 kepala keberani ular. Oh, Nah, kemudian air itu sudah siram, nanti yang turun ke sini itulah yang diharapkan ada entah seberapa entah apa, dan ini pancuran. oh pancuran. Ya, jadi maka namanya Telaga Batu. Telaga Batu. Ya. Nah, setelah itu sudah ada berisi entah seberapa, entah separuh, entah penuh, maka diminum oleh yang bersangkutan. Setelah ada minum, dia bekerja dengan baik, tidak menyalahgunakan tugas, tidak berbuat senang-senang, dan patuh dengan hukum sampai hari tua selamat. Iya Pak. Tapi kalau dia tidak patuh, buat kesalahan, berbuat senang-senang dan sebagainya, tidak melalui jalur hukum dan sebagainya, maka dia langsung katanya mati. Oh, Nah, ini prasasti Talang Tuo. ini tahun tua Pak ya. Talang Tuo ini, talang ini kalau di Palembang ini mengatakan satu lokasi pertanian. Tuo, tiga tua. Nah, katanya dalam cerita ini Talang Tuo ini sudah ditanami pisang, salah, sudah itu aren, kelapa dan semua, mulai dari tebu, keladi, sama nanas sudah ada semua. Jadi kalau ada tamu-tamu Sriwijaya dari luar kota mau ke Jambi tapi bermalam dulu di Palembang, makan tak berapa malam dia tidur dibuat satu kemah seperti pandu ya. Iya, Bandung. Pandu ada kemah, sudah itu di situ kebun tadi sudah cukup, ada kambang, kolam untuk mandi dan sebagainya.
Nah sudah, cuman kalau makan dia berusaha sendiri apa yang bisa direbus, apa yang bisa dimasak. Artinya dia berdikari katakanlah. Tapi barangnya sudah ada di situ semua. Kalau nanas sudah ada, tinggal mancung saja. Kalau pisang yang sudah masak tebang atau yang mau mentah-mentah direbus ya juga bisa. Nah itu ya. Jadi setelah satu rombongan dari Lampung atau dari Perbumuli misalnya, maka dia nginap di situ entah berapa hari, kemudian terus meneruskan perjalanan nak ke Jambi. Nah, Jambi kan masih daerah kita sini kan. Nah, jadi itu jalurnya Sriwijaya ini selalu 2 jalur, jalan kaki dan jalan perahu. Satu nanti berlabuh. Yang jalan kaki naik perahu, yang naik perahu jalan kaki. Nah, itu sampai dia rata kan? Iya benar. Nah, ini jadi sekarang ini bom baru. Ini bom baru. Bom baru ini pelabuhan baru kau baca. Ya. Tahu Ditemukan di pelabuhan bom baru Ya. dengan bentuk bulat telur. Ya. Merupakan salah satu prasasti persumpahan pada masa kerajaan Sriwijaya yang dipahat pada batu andesit dengan lingkar 24 cm dan tinggi 55 cm. Nah, jadi biasanya yang dikatakan ini macam batu pertumpahan tadi, biasanya misalnya satu pelabuhan itu ada banyak air pasang, tidak tahu kan ada apa atau enggak dan sebagainya. Jadi yang senang-senang saja. Nah, jadi dia tidak tahu, maka itu diperhatikan. Artinya kalau kita berlabuh, kalau air pasang besar, kita jangan dulu pelajari dulu. Nah, itu maksudnya tadi kan. Supaya kalau misal pasang besar kita masuk, tidak tahu apa pasang surut, pecah kapal gitu. Ya, benar. Lebih ke kayak peraturan juga ini Pak. Iya, itu macam katanya itu tadi ya. Nah, kemudian ini perjalanan jalur perdagangan utama NTT ya dari Palembang, kota Palembang terus ke Cina, Kantong. Dari Selat Melaka terus ke India. Dari India terus ke Arab. Yang satu ini. Yang satu ini ke Madagaskar, Afrika Selatan. Nah, di sinilah ada Jales Pipa Jaya Mahaya, angkat laut kan? Di laut dia jaya, di darat dia menang. Kalau nak di dalam bahasa Inggris, she was got victorious in the sea, on the land he win. Di laut dia jaya, di darat dia menang. Menang laut darat. Iya benar. Sekarang baru Cinggu tadi. Ini Pak. Ya, pada masa Sriwijaya habis di abad ke-12, habisnya di abad ke-12, kekalahannya dari Raja Chola Mandala dari India Selatan. Maka habisnya Sriwijaya ini, langsung bajak laut ini sudah ngincer-ngincer masuk Palembang. Pada masa itu, Adipati di Palembang ini masih Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir. Masih ada kekuasaannya di Palembang. Kita di bawah naungan Majapahit. Nah, Brawijaya V punya istri Putih Campa. Ya, Putih Campa. Jadi begitu bajak laut sedang ada di Palembang. Nah, bajak laut ini tinggal lakunya dulu cerita kan. Ya. Kalau dia melihat pisang lagi berjantung, ditanya, ini bulan berapa dan jadi pisang? Bulan sekian. Kami datang nanti ini mesti ada. Nah, pisang lagi berjantung, lagi pisangnya apa yang sudah tinggal nebang. Iya. Nah, ya, jadi itu bajak laut, maka Cinghu minta, Brawijaya minta kepada istrinya Putih Campa menulis surat huruf ini kan, dan terbangkan burung pati yang asal Cina. Di kaki burung pati diikatkan kalimatnya, selekahnya Cinghu datang ke Palembang. Nah, akhirnya Cinghu datang, itu diterima oleh Cinghu datang ke Palembang karena memang selekahnya oleh Cinghu. Bajak laut yang sedang ada di Palembang ini maupun yang separuh masih di tengah jalan atau tempat lain, tapi yang ada di Palembang dikumpulkan. Nah, sudah itu dibunuh satu persatu, yang pejabatnya, petingginya dibawa ke
masuk kapal lain dibawa ke Cina, Ya. dipancung depan Kaisar. Nah, perlu diketahui Cheng Ho ini Muslim. Cinghu itu Muslim ya? Namanya tetap Muhammad Cheng Ho, Muhammad Mahwan, nama Cina Islam. Cuman kalau yang pejabat itu namanya Kasim. Kasim ya? Kasim itu nama bahasa kita Kasim. Ya, itu Cina itu dinamakan Kasim itu Laksamana Kasim misalnya. Kasim. Apa namanya itu yang di Kemiri, kalau Kemiri, ya tahu. Nah, Cina itu yang Laksamana itu. Kenapa? Karena Kaisar Cina itu gondiknya puluhan. Jangan kacau, maka setiap yang namanya Kasim itu orang yang sudah di Kemiri. Kemiri ya? Ya, Kemiri namanya, dan Kasim. Tapi pangkatnya tinggi-tinggi itu. Iya Pak. Laksamana dan sebagainya. Nah, akhirnya dibawa ke Cina yang tadi yang kecil-kecil tadi, yang tingginya dibawa ke Cina dipancung depan Kaisar satu persatu habis. Kemudian yang kecil-kecil dimasukkan di pasar, dimasukkan di sungai. Dulu ada sungai Tengkuru, jalannya masih jalan Tengkuru ini. Di sini Pak? Ya, jalan Tengkuru. Tengkuru itu tengkorak. Oh, tengkorak. Jadi penuh dengan tengkorak manusia bajak laut tadi. Akhirnya jadi jalan oleh orang Palembang, kalau jalan tengkorak dalam dengarnya jalan Tengkuru. Itu sejarahnya. Jadi aman Palembang. Cheng Ho ini membawa orang-orang Islam Cina. Akhirnya ada perkawinan, maka itu ada arisan menteri itu Melayu Cina, arisan gede itu Melayu Jawa, ya, dua macam arisan pengantin, pakaian pengantin maksudnya arisan perhiasan. Nah, jadi Melayu Jawa dan Melayu Cina. Yang Cina itu laki-laki, perempuan orang kita Melayu. Oh, Melayu. Nah, Jawa tadi laki-laki Jawa, perempuan orang kita Palembang Melayu. Ya. Lagi Nah, Pak. sekarang terus. Ya Pak. Ini Brawijaya 5 yang saya katakan tadi. Sebelum kawin dengan Putri Campa ini Putri Cina ini. Ya, sebelum kawin, jadi dia ini di tengah hutan bertemu dengan anak raksasa yang sudah jadi manusia. Anak raksasa belum jadi manusia, bertanya dengan bapaknya, bagaimana Pak, saya mau jadi manusia. Bertapalah dulu, minta pendapat. Nah, dapat pendapat, kalau kamu mau jadi manusia, ada satu anjuran, satu larangan. Anjuran, kalau bertemu orang-orang yang kerampokan dan sebagainya, bantu dia sampai tuntas, barangnya selamat, orangnya selamat. Larangan tadi, jangan makan daging yang belum dimasak. Nah, akhirnya waktu menghamilkan Aryo Damar, lupa 100 meter burung terbang itu diambilnya, dapat. Nah, akhirnya dimakan, dia tidak bisa jadi manusia lagi, balik jadi, kalau raksasa itu namanya laki-laki raksasa, kalau perempuan raksasi. Ya, nah, kalau raksasa semua tidak enak dengarnya kan. Jadi raksasi, anak raksasa yang perempuan. Nah, akhirnya yang tampil singkat yang Aryo Damar tadi akhirnya masuk agama Islam, yang tidak, emaknya tidak bisa lagi jadi apa-apa lagi. Karena permintaan terakhir terlanggar, jangan makan daging yang belum dimasak akhirnya. Nah, jadi dia anak raksasa, tapi dia tidak jadi raksasa karena Brawijaya 5 Raja Majapahit terakhir. Kemudian dia berubah nama jadi Aryo Damar. Aryo Damar masuk lagi, lalu masuk Islam, berubah namanya Aryo Abdillah, disingkat Aryo Dila. Sekarang sini 1659 jadi Palembang Darussalam. Terjemahkan, Palembang itu nama kota, Darus itu bahasa Arab, tempat, salam, aman, damai, dan sejahtera. Jadi Palembang Darussalam, kalau dalam bahasa Inggris, Palembang the city who the place the peace. Kalau bahasa Arabnya adalah Palembang Darussalam. Ini gambarnya dulu ya? Ya. Nanti, kemudian ini lokasinya. Nah, di sini nanti kita bertemu, ada nama, tidak ada barang. Nanti kita cerita dulu. Ini Keraton Kuto Gawang. Inilah lokasinya. Keraton itu istana, Kuto ini benteng, Gawang ini lebar.
Jadi istana benteng lewat. Ya, tapi bukan ini, bukan. Bukan PKB ini Pak? Ya? Bukan. Oh. Dia jadi PB Pusri. Hmm. Nah, yang kepala kobra tadi ditemukan di sungai ini. Oh, Di di sini, Sapele. Pak, ya? Iya, sungai Sapele. Nah, ini Palembang Lamo ini areal Palembang Lamo ya. Nah, yang saya maksudkan tadi adalah ini Sungai Musi, ini Sungai Komering. Yang mana nama Sungai Grong? Tidak ada. Tapi yang sebenarnya ada dua orang Amerika setelah dikelayakan mengenai perihal tanah, bicara masa sand and ground. Sand itu pasir, ground tanah pasir. Nah, uang Komering dua kok kenanya tukang bawa barang. Nanya dengan kawannya dua sama dua ini. Api cakna. Apa dia katanya? Sungai Grong. Artinya sand, padahal sand and ground deh. Sand itu pasir, ground tanah pasir. Tanah pasir. Ya, memang ada tanah pasirnya. Cuma ditembak oleh orang Komering tadi Sungai Grong. Jadi ada nama tapi tak kati barang. Mana ini Sungai Komering, ini Sungai Musi. Iya. Oh. Ini saya kamu tahu juga, ya. Barang pecah belah ini didapat dari foto satelit. Ada kerjasama arkeologi nasional dan arkeologi Prancis. Itu sama. Tahun 95 kalau tidak salah, 1995. Jadi dari foto satelit dapatlah barang-barang pecah belah ini kan. Nah kemudian bekas-bekas sungai. Foto satelit lebih tajam dari foto biasa ini kan. Sungai kalau kita nak foto ya tidak kelihatan, tapi foto satelit bekas sungai pun lagi masih kelihatan. Masih kelihatan. Ini alur bekas sungai misalnya. Dia punya teknik sendiri kan. Iya. Nah, jadi tidak macam foto biasa. Lihat apalagi yang pecah-pecah ini dapat. Kemudian diadakan penelitian mulai dari 1 ilir sampai ke 36 ilir. Barang-barang Sriwijaya dikumpulkan di sana. Jadi ada Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Ketika waktu ada waktu semayang timpa di mana pasti. Kenapa semayang dulu lagi jenderal-jenderalnya ibaratnya lagi semayang dan sebagainya. Tak mungkin lah. Dulu senjata kan ada di pistol. Tahu-tahu nak tembaknya dihancur gitu kan. Nah sekarang itulah beliau diangkat Bank Nasional, keputusan Presiden Soekarno tahun 1984. Ya, maka airport itu namanya Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Sebelumnya ialah Talang Bututu. Ada cerita Talang Bututu. Asal usulnya ada sekolah berisi apa memancing boleh betutu, narkol boleh betutu.
Iya, memang betul sekali ikan brutal macam ikan gabus, tapi macam aneh kepalanya. Nah, ini yang tadi saya katakan kategori. Ya, kan. Makasih banyak Pak ya. Sudah